Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, untuk pertemuan kita yang ketiga sebenarnya kalau dari sisi pertemuan, webnya juga web ketiga ya. Cuma saya tulis kedua ya di e-learning ya. Iya, Pak. Yang ini yang ketiga sebenarnya ya. Baik, pada pertemuan kita yang terakhir kita sudah membahas tentang dasar-dasar penggunaan atau pemrograman ya, dasar-dasar pemrograman Java yang menjadi implementatif materi perkuliahan struktur data ya. Ya, kalau zaman saya dulu belajar struktur data itu untuk implementasinya, ya, implementasinya itu menggunakan bahasa C. Ya. Kalau sekarang sebenarnya eh, eh, sudah banyak perguruan tinggi yang menggunakan Python untuk implementasi bahasa pemrograman pada saat menjelaskan atau mencontohkan pembuktian dari struktur data. Nah, kemarin yang di UT diminta dengan bahasa pemrograman Java. Nah, baik, kalau sekarang kita akan membahas 3 materi, walaupun sebenarnya materi yang pertama yaitu linked list ya. Kita di sini saya sebutkan ya, linked list, sorting, dan tree ya. Nah, karena ini materi yang terakhir yang pada pertemuan 10 dan 11 ya. Nah, sebenarnya kalau kita urutkan dari pertemuan sebelumnya, itu linked list ini nggak masuk ke apa? Ke materi ya. Nggak ada kan ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada, Pak. Nggak ada ya. Nah, sebenarnya walaupun ini tidak ada, tapi penting saya sampaikan. Sebenarnya ini sebelum belajar antrian dan belajar apa tumpukan kemarin ya, stack, itu sebenarnya kita awali dengan belajar linked list dulu harusnya ya. Cuman kemarin untuk antrian dan tumpukan kita menggunakan struktur datanya array kalau kemarin ya. Kalau konsep dasarnya sebenarnya untuk membuktikan tumpukan dan antrian itu sebenarnya menggunakan struktur datanya itu linked list ya. Saya menggunakan linked list. Jadi nanti untuk belajar tree ya, tree juga seharusnya dia menggunakan struktur datanya linked list. Nanti dia berupa node ya. Nanti kita akan eh, belajar secara ringkas apa itu linked list ya. Setelah itu nanti kita akan belajar sorting. Kalau di materi di apa di aktivitas belajar ini sortingnya kita dikasih materinya merge sort dan counting sort.
Dan saya tambahkan juga sorting yang standar, yang awal-awal belajar sorting itu bubble sort dan selection sort, ya, untuk memudahkan pemahaman sebelum langsung masuk ke merge sort. Maksudnya apa itu sorting, dan itu paling gampang dipahami pada saat kita belajar bubble sort dan selection sort. Nanti akan kita bahas. Kemudian untuk di sesi sekarang ini materinya adalah tree, ya. Nanti tree ini ada pembahasan tree secara mendasar, itu apa namanya, tree sebagai struktur data, dan nanti bagaimana cara pencariannya, ya. Jadi nanti kita belajar binary tree dan binary search tree ke BST, ya. Jadi ini 3 hal yang akan kita bahas. Mudah-mudahan waktunya tercover untuk pembahasan dari 3 materi ini, ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas tentang linked list, ya. Ini kita ambil materi linked list dari UKI, ya, Unicom. Jadi linked list ini adalah salah satu bentuk struktur data, ya, yang menjadi dasar, ya. Sebenarnya array itu struktur data juga. Selanjutnya nanti ada linked list juga sebagai struktur data dasar, ya. Makanya ketika kita belajar sorting pun, ya, atau nanti searching, ini ada dua, ya, ada dua yang menjadi patokan. Apakah kita akan menggunakan bentuk struktur datanya array atau linked list, ya. Karena nanti ada hashmap, ya, ada graph, ya, struktur data yang akan kita pelajari nanti di setelah ini, ya. Ada graph, ada hashmap gitu. Jadi linked list ini berisi kumpulan data yang disebut node yang tersusun secara berurut, sekuensial, ya, saling sambung menyambung secara dinamis dan tidak terbatas. Jadi salah satu perbedaan antara struktur data array dengan struktur data linked list adalah kalau kita menggunakan array, ya, terus ini array yang murni, ya, bukan array list yang sudah dalam bentuk ADT, ya, tapi array murni, ya, itu sebenarnya dia itu datanya itu terbatas, ya. Kalau sudah kita definisikan misalkan apa namanya, indeksnya 9, maka kita pada saat mengambil data, memasukkan ke array tersebut, ya, sebatas hanya 10 elemen, ya, kalau arraynya sampai 9. Nah, kalau kita menggunakan linked list, ini datanya dinamis, ya, nggak statis, ya. Jadi nggak perlu didefinisikan dia maksimal berapa gitu, ya. Jadi linked list ini kalau di Indonesia kan disebut senarai berantai, ya. Oke. Jadi tadi sudah disebutkan di atas bahwa masing-masing data di dalam linked list itu disebut node atau simpul, ya. Nanti secara penyimpanan data di memori komputer, dia dialokasikan memorinya gitu, ya. Dan sifatnya dinamis.
Eh, kalau misalkan ini kalau membaca memori ya, terkait dengan membaca memori. Kalau kita mau mendefinisikan mengambil data, kemudian mau kita letakkan di struktur data array, maka didefinisikan dulu array itu misalkan akan menampung data 100 ya. Maka si komputer akan menyiapkan memori sebanyak 100 dan tidak bisa diisi oleh yang lain ya. Walaupun isinya belum ada. Ya, sehingga memori itu sudah terpenuhi array walaupun isinya belum dimasukkan. Ya, memorinya sudah dipesan gitulah ya. Maksudnya sudah dipesan. Nah, itu namanya sudah statis ya. Sehingga kalau kita menggunakan konsepnya masih array yang murni di dalam mengelola data, maka kalau datanya terlalu banyak, itu yang mengakibatkan hang. Ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan struktur datanya linked list, ya, dia tidak memenuhi memori ya, sampai datanya itu masuk. Ya. Datanya itu masuk, baru memorinya terisi. Ya, dan dia maka itu dikatakan dinamis. Ya. Nah, ini pengertian dari linked list. Ya. Nah, ini ada perbedaan dari array dan linked list. Dia sifatnya statis kalau array, linked list sifatnya dinamis. Kemudian kalau di array, penambahan dan penghapusan data terbatas, tapi kalau linked list, penambahan dan penghapusan data tidak terbatas. Kemudian akses data sifatnya random, ya. Sedangkan linked list sifatnya sequential. Array tidak bisa dihapus. Ya. Tapi kalau linked list bisa dihapus. Dalam artian alokasi memorinya ya. Maksudnya alokasi memori itu kalau sudah array nggak bisa dihapus. Ya kecuali aplikasi yang menggunakan array tersebut di close ya. Sehingga dia mengosongkan memori. Tapi kalau aplikasinya masih jalan, maka secara memori dia masih tetap ada. Walaupun datanya dihapus ya. Walaupun datanya dihapus, kan kita kemarin belajar menghapus data di array misalkan gitu itu. Tapi secara di memori dia tetap digunakan ya. Ya, tapi kalau di linked list dia juga di memori akan kosong. Nah, untuk linked list sendiri ada single linked list, ada double linked list, ada circular linked list ya. Nanti kita sederhananya belajar single linked list aja ya. Ini contohnya single linked list. Dengan simpulnya itu berisi satu link atau pointer ya yang mengacu ke simpul berikutnya. Kalau array dia kan langsung disusun berapa banyak alokasi memori. Kalau 100 ya udah kita sediakan 100 berarti kalau indeksnya 99 ya kan. Nah, itu semuanya kosong. Tapi kalau isi ini satu aja dulu. Kalau mau nampung data pertama ya. Berarti nanti dia sebagai head ya. Maka disiapkan secara gambaran visualnya ya. Jadi ini adalah yang medan data berisi datanya nanti. Kemudian ada eh, istilahnya medan sambungan kalau di sini ya. Ini nanti untuk menyambung ke data berikutnya ya. Next gitu ya namanya istilahnya ya. Ini kalau setelah istilah beda-beda ya di setiap materi atau di textbook ya. Ini disilakan info dan next, ada yang item next, ada yang elemen next gitu ada. Tapi maksudnya isinya sama, akan berisi data dan akan berisi link, ya. Nah, secara algoritma, kalau kita mau membuat bahasa pemrogramannya, itu ada nama pointer, ya, seperti tadi yang simpul.
Kemudian nanti si simpul ini ada dua datanya, medan data dan medan sambungan dalam bentuk record. Kalau di bahasa sih ini ya, seperti ini. Nah, kalau di Java, ya, sebentar, pindah ke Java dulu ya, ke Visual Studio Code dulu. Ini cuma bertiga, belum ada yang nambah. Saya screen aja lah ya. Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Lihat ya. Nah, eh, tadi yang kita sebut tadi, ada atribut data. Kalau tadi yang di modulnya, ya, ini ada medan data, medan sambungan katanya. Nah, kalau di Java kita buat kelas tersendiri, ya. Buat kelas kita kasih jadi dalam bentuk atribut di kelas node. Ya, kita bikin kelas node, kemudian kita kasih atribut data, kemudian ada atribut next, ya, yang tipenya itu adalah kelasnya itu sendiri. Jadi istilahnya referensi ke node berikutnya. Berarti dia, kelas itu nanti akan mengarah ke dirinya sendiri juga nanti, ya. Jadi kayak mirip-mirip sama, eh, namanya ya, kalau dia membaca dirinya sendiri, apa kemarin namanya? Kemarin kita waktu belajar function, belajar rekursif nggak ya? Ingat nggak? Saya lupa, kayaknya saya nggak ngasih rekursif. Jadi rekursif itu dia membaca dirinya sendiri, ya. Sedangkan di sini dia membaca kelasnya sendiri gitu ya. Di sini kelasnya node, kemudian node-nya sebagai tipe tipe data. Nah, sebagai referensi atau sebagai pointer. Nah, di sini lihat, nanti kita pada saat memanggil kelas node menjadi sebuah objek, maka perlu kita masukkan datanya, kemudian untuk yang next-nya itu nanti bernilai 0. Nanti akan masuk berikutnya, nanti dia masuk lagi datanya, terus begitu ya. Sehingga nanti dalam bentuk linked list. Nah, ini menggambarkannya. Sekarang kita lanjutkan di sini. Ya, untuk menggambarkan tadi untuk yang ini ya, supaya lebih bisa memahami algoritmanya. Ini algoritmanya implementasi di bahasa pemrograman Java seperti tadi. Kemudian di dalam linked list ini kita bisa membuat beberapa metode ya. Sini operasi disebut ya. Kita bisa membuat beberapa metode. Pertama, membuat linked list itu sendiri, create ya. Kemudian kita juga bisa menyisipkan data, bisa menghapus data dan sekaligus juga menghapusnya dari memori. Kemudian traversal ini adalah, eh, mengunjungi setiap node ya. Biasanya digunakan untuk pencarian, untuk searching ya. Dan bisa juga dipakai untuk sorting ya, sorting di linked list ya. Atau, eh, penghancuran, destroy, berarti semuanya itu nanti kehapus dari memori. Ini operasi-operasi yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini, operasinya itu kita bisa lihat di sini. Ya,
di kelas linked list, head, ada nanti head sebagai atributnya, itu menunjukkan node yang pertama sekali, ya, namanya head. Sedangkan nanti eh, node yang terakhir namanya tail, ya, buntutnya gitu ya. Nah, di sini tadi ada insert, ya, penyisipan. Untuk penyisipan sendiri itu ada 3 macam, ya. Ada penyisipan di depan, ya, penyisipan di depan. Berarti misalkan kalau ini awalnya, ya, elemen kedua ini yang jadi awal, disilakan dengan head, kemudian yang akhir, angka 3 karena ada 2 data baru masuk, maka ini disebut tail biasanya nanti, ya. Hanya tail. Kalau di textbook eh, yang bahasa Inggris itu disebut head sama tail, ya. Kemudian misalkan kita mau masukkan data baru, ya, misalnya kita masukkan angka 1, ya. Ini rencananya kita mau masukkan di depan menjadi head, ya. Maka nanti eh, pointernya, ya, atau nextnya tadi, atau linknya diistilahkan dengan istilah yang lain, itu akan mengarahnya ke awal, ya, mengarah dulu. Kemudian dia diubah menjadi head yang baru masuk itu, ya. Sedangkan angka 2 akan bergeser menjadi anggota, ya. Ini cara penyisipan di depan, ya. Sehingga urutannya sekarang yang 1 jadi head, ya, 2 jadi anggota, yang 3 jadi time akhirnya. Sini kalau kita lihat di codingan, kalau ini nama metodenya adalah insert at front, ya. Nah, kita bikin pertama dulu apa? Node, ya, objek node. Kemudian jadikan next itu yang dari node yang baru menunjukkan head yang lama. Jadi yang akan kita masukkan, ya, data yang baru itu kita jadikan dia langsung jadi head, ya, di yang di sini, ya. Awalnya kita jadikan dia dulu head yang baru mau dimasukkan, ya. Nah, terus pindahkan head untuk menunjukkan ke node yang baru. Maka head sama dengan new node. Artinya tadi misalkan tadi angka 2, ya. Head itu kan angka 2. Angka 2 diberikan kepada new node yang next-nya, ya. Kan kalau di sini dia next-nya itu bernilai 0, ya. Next-nya bernilai 0. Nanti diisi yang di data sebelumnya. Nah, ini cara untuk memasukkan di depan, ya. Kemudian ada juga memasukkan data dari terakhir, dari belakang atau tail, ya. Nah, ini penyisipan data di belakang. Misalkan ada data di awalnya 3, di akhirnya 2. Kemudian kita memasukkan angka 1 tapi mau dijadikan tail, ya. Jadi di akhir. Maka ini langsung, ya, penyisipan ke belakangnya itu eh, eh, apa next-nya, ya, next-nya langsung mengarah ke yang baru, ya.
langsung mengarah ke yang baru. Sehingga yang tadi ini bernilai 0 berisi angka 1 dan si angka 1 akan next-nya akan menjadi 0 ya. Jadi kalau di sini sama seperti tadi bikin note yang baru, kemudian dicek jika head sama dengan 0, ya maksudnya dicek dulu kalau dia mau taruh di belakang tapi ternyata datanya belum ada. Maka kalau datanya belum ada, walaupun kita memasukkan dia ke belakang, tetap dia menjadi head, menjadi tetap di depan. Nah, ini fungsi dari kondisi ini ya. Kemudian kalau misalkan dia not null, si headnya artinya ada isi ya, maka dilakukan traversal ya, sampai ke not terakhir. Jadi di apa namanya dikunjungin dulu ada berapa data yang di dalam ya. Maka not current sama dengan head. Ya, yang ada itu dulu, ya, kemudian dilakukan looping, ya, current next sampai ketemu selagi current next tidak sama dengan 0, maka current sama dengan current next. Langsung jalan-jalan lanjut ya, sampai lanjut sampai dia ketemu di ujung, ya, sampai ketemu next sampai dengan 0. Kalau ketemu next sampai dengan 0, berarti langsung menjadi node yang baru ya. Jadi node yang baru. Nah, berarti ini ketemu di ujung ya. Karena kondisi ini nggak masuk, kondisi yang di atas juga nggak masuk. Nah, itu yang di belakang. Ini algoritmanya. Kemudian ada yang penyisipan di tengah. Ya, penyisipan di tengah. Tapi kita butuh nanti eh, nilai kita mau masukkan di mana gitu ya. Jadi misalkan ada data link listnya 3, 4, 2, dan 5. 3 yang jadi headnya, 5 yang jadi tailnya. Kemudian kita mau masukkan angka 1 setelah angka 4. Berarti kita mau masukkan di sini ya. Kita mau masukkan ya, kita mau masukkan di sini ya. Si angka 1. Kemudian dilakukan sequential search ya, pencarian ya sampai ketemu dengan angka setelah angka 4. Nah, ditemukan setelah angka 4 adalah angka 2 di datanya ya. Maka pointer atau next-nya akan mengarah ke angka 2 ya. Akan mengarah ke angka 2. Selanjutnya supaya urutannya ini dia menjadi penyisipan di sini, maka diputus ya, diputus pointernya si angka 4 ya atau next-nya itu menjadi angka 1. Kemudian pointernya si 1 menjadi mengarah ke angka 2 ya. Kemudian baru dimasukkan disisipkan angka 1. Nah, kalau kita lihat di source code-nya yang Java, ini insert after nama metodenya ya. Maka perlu kita tahu dulu dia mau disisipkan di mana. Review node data, kemudian data baru yang dimasukkan apa. Nah, artinya butuh apa? Parameter ya. Parameter dia mau disisipkan di mana gitu ya. Nah, langkah pertamanya adalah kita cari
not sebelumnya, ya. Kemudian kita masukkan dia sebagai head dulu, ya. Lakukan looping, ya. Dilakukan looping jika angka yang kita masukkan tadi, oh ya, headnya nih, salah saya. Bukan bukan preview datanya ya, tapi eh, head, ya. Jika head tidak sama dengan 0 dan datanya itu tidak sama dengan data yang dicari, ya. Data yang ada di sini, ya. Maka si prefix ini akan menjadi, oh enggak, ini nyari terus ya, next, terus ini kan ngulang nih, while, ya, sampai eh, dia ketemu dengan data yang dicari, yang ini, ya. Kemudian cek apakah not sebelumnya ditemukan. Coba lagi, ya. Sehingga kalau nanti not dengan data itu tidak selalu sama dengan 0, ref node-nya, berarti yang head-nya ya, nggak ada, maka data tidak ditemukan. Kemudian baru dimasukkan not baru, ya. Oke, itu langkah-langkahnya, ya. Dan sekarang untuk lebih memudahkan, kita akan gunakan sebuah aplikasi web namanya Visual Go untuk melihat secara visual bagaimana link list, ya. Nah, di sini ada hmm, kalau ini kan senarai berantai, kalau bahasa Indonesia ya senarai berantai. Nah, di sini kan ada nih buat baru di link listnya, kemudian ada cari, kemudian ada masukkan. Kalau yang di sini berarti jadi head datanya, yang di sini yang terakhir, ya, berarti yang di tile, kemudian ini tadi yang di tengah-tengah, ya. Sekarang misalkan kita bikin data sesuai dengan yang ada di sini, ya. Kan di sini yang ngasih contoh, nah ini di awal-awal kita masukkan angka 10, ya, 35. Berarti yang 10 ini jadi head, yang 30 yang di tengah, yang 5 adalah time, yang akhirnya, ya. Kalau di sini, nah, di set awal 5, 10, 30. Nah, ini baru dia 0 di ujungnya, ya. Ini. Jadi di ujung itu kan next, ya. Next yang nilainya 0. Nanti kita masukkan dulu 5, 10, sama 30. Kita buat dulu datanya. List buatan user. Berarti 3, 10, 35, ya. 10, 35. Nah, lihat ini angka 10 jadi head, yang 5 jadi tail, ya. Dan yang 30 yang di tengah. Kemudian misalkan kita mau memasukkannya, di sini tes 2-nya insert after, ya. Insert di tengah. Di sini diminta dimasukkan setelah angka 10, ya.
dimasukkan setelah angka 10 dengan nilai berapa? 20. Oh, kayaknya kebalik deh datanya tadi ya. Kalau kalau ini kan kita ngisinya sekaligus ya. Tapi kalau di sini kan ngisinya satu-satu. Berarti 10 ini yang jadi tile, kredit terakhir. Ini yang tengah, ini yang jadi head. 5, 30, 10. Harusnya gitu ya. Kita ulangi dulu. 5, 30, 10. Nah, biar sama ya data ya. Ya kan, ini awal masukan. Berarti dia kan sebelumnya kosong. Di 10, dia jadi head, dia jadi ekor juga kan. Sebentar ya saya minum kopi dulu. Nah, jadi mau kita masukkan berapa? Di tengah-tengah ini ya. Kita mulai dari yang di tengah, masukkan yang di tengah. Kita mau masukkan angka 20 sebagai data baru, diletakkan setelah angka 10. 5, 30, 10. Oke, salah sih datanya. Oh benar ya. Dimasukkan 10 setelah angka 20. Oh, setelah angka 10. Ya, 5, 30, 10. 5, 10, 30. Sisa urutannya cek lagi. 5, 10, 30. Nah, 10. Nah, berarti dia mau dimasukkan setelah angka 10. Angka 20 di sini ya. Kita masukkan. Berarti di sini kita masukkan, tentukan di sini ya. Berarti nilainya 20. Angka 10 itu indeksnya 1 ya. Kan ini indeksnya 0. Yang angka 5. Angka 30 indeksnya 2. Berarti benar ya. Yang indeksnya 1. Kita masukkan 20. Nah, kalau ini dia bicaranya indeks ya. Kalau di sini. Kalau di codingan kita data yang jadi acuan. Ini setelah angka 10 kan. Kalau di sini angka 10 itu tapi diminta ini dalam bentuk langsung indeksnya. Coba. Oh ya, sebentar. Oh, coba. Oh, dia ini oh ya 10. Kita tes aja langsung angka ya. Biasanya dianya ya, saya indeks kayak gini. Kita masukin dulu lah ya. Lakukan. Oh, nggak bisa kan? Yang sesuai antara oh ya mintanya indeks benar. 1 berarti ya. Lakukan. Nah, dia transversal dia baca dulu 5. Oh, ketemu 10 di indeks kedua. Kok 69? Jadi kita masukin berapa tadi? Jadi kan mau kita masukin 20 ya. Lakukan. 69. Oh iya, salah-salah. Kita ulang lagi. Jadi udah terlanjur ya. List buatan 5, 10, 30. Oke, masukkan indeks yang ke 1.
berarti angka 10, kita memasukkan tadi berapa? 20 ya. Lakukan. C5, ketemu indeksnya, masuk data baru. Ya, kan sekarang masuk ke data baru. 5, 20, 10. Harusnya urutannya 5, 10, 20 ya. Tadi di sini masukkan 20 pada indeks ke-1. Oh, ada yang nonton bola. Oke, tadi masukkan itu kita sekarang udah masuk 10. Eh, kenapa dia jadi ini ya? Jadi harapan kita gimana? 5, 10, 20, 30 ya? Ya kan? 5, 10. Ya kan kita maksudnya mau gini kan? Karena mau di antara itu, mau dimasukkan. Tapi si algo 20 jadi yang di tengah mengganti ya. Bukan after dia berarti ya. Coba kita cek lagi masukkan. Ini head, ini dibuntut. Ini sampai -1. Coba kita tes masukkan lagi setelah 10 ya. Berarti tetap di angka 2. 5, 10, 20. Atau setelah 20. 1. Masukin 12. Lakukan. Nah, arah berarti ya. Di logika si visualnya nggak sama logika kita di sini ya. Oh, ini kan benar-benar after ya setelahnya. Bahkan pembahasan kita tadi di sini juga dia masuk setelahnya kan. Kalau dia penyisikan di tengah, yang baru masuk setelah angka 4. Kalau tadi. Tapi dia malah ke belakang. Karena yang algoritmanya dia nih, malah ke belakang. Hmm. Berarti di sini logika kita beda sama dia nih, penyisipannya. Berarti dia ke depan ya. Bukan after, before berarti dia. Kalau kita kan after, berarti dia before nih. Kalau kita ulang lagi, tapi kita yang sebelumnya ya. Kan, kita tes. Berarti kalau kita mau dia setelah 10, berarti before 30. Itu indeksnya 2, kita masukkan 20. Oh iya, logikanya si visual goal ini dia before, bukan after. Kalau kita after, ya beda dia. Ya, dapat poinnya ya. Perbedaan yang algo sama di kita. Di kita kan after, after not. Kalau dia before not, berarti itu untuk yang di tengah. Sekarang kita uji yang masukkan di depan, head front, berarti jadi head ya. Di contoh di sini dimasukkan angka 1 ya. Dimasukkan angka 1. Sekarang misalnya kita tes gimana headnya dia ini. Masukkan sebagai head angka 1.
lakukan. Oke, kalau ini dia benar nih. Sama ya. 1, 5, 10, 20, 30. 1, 5, 10, 20, 30. Kemudian yang terakhir dimasukkan data 40. Sehingga nanti muncul data seperti ini ya. Sekarang kita tes yang di algonya. Masukkan yang di ekor. Berapa tadi? 40 ya? 40. Lakukan. Nah, ini benar. 10, 1, 5, 10, 20, 30, 40. 1, 5, 10, 20, 30, 40. Ya. Oke, nah ini eh, link list ya. Ada yang mau ditanyakan untuk link list? Tapi kita belajarnya sampai single link list aja ya. Yang double link list eh, nanti mungkin akan dibahas pada saat kita belajar graph ya. Belajar graph nanti ada istilahnya penggunaan double link list. Karena nanti dia akan balik lagi ke melihat kalau dia kan arahnya cuma ke kanannya aja ya. Jadi nextnya dia atau pointernya dia cuma satu. Tapi kalau double link list nanti pointernya ada dua. Nanti kalau belajar graph aja lah. Ya, ini ada di double link list. Oh, nggak ada penghapusan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pembahasan sorting ya. Sorting. Kita akan bahas dulu bubble sort ya. Sorting mana sorting? Bubble sort. Sebelum itu kita lihat dulu di sini kan saya waktu sorting di mana ya namanya ya? Aktivitas belajar 8 ya. Oh iya, bubble sort sama selection sort. Nah, kira-kira kenapa sih kalau kita perlu mengurutkan data atau sorting? Ada yang bisa memberikan pendapat di kehidupan sehari-hari aja. Kenapa perlu ada sorting, pengurutan? Tujuannya untuk apa? Skala prioritas. Ya. Ada yang pendapat yang lain? Mas Aris bilang skala prioritas. Mas Eko, ada pendapat? Sorting, Mbak Zahra,
Bang Daniel, ada orangnya? Ini Bang Daniel juga udah ngerjain itu. Nah, itu apa? Tugas ya. Oke, jadi kalaupun dalam kehidupan kita sehari-hari itu perlu data itu atau gini lah. Misalkan kita jadi bos, manajer lah. Dan kita punya anak buah, punya sekretaris. Terus kita minta data. Mbak Susi, coba saya minta dokumen hasil notulen yang 2 bulan yang lalu itu yang kita rapat sama kementerian itu. Coba saya mau minta dulu. Nah, terus kita lihat si Susinya nyari datanya kelimpungan, ya. Karena datanya terus susun begitu aja, apa namanya, numpuk di lemari gitu aja ya. Dia cari-cari gitu, satu buka ambil dokumen satu, oh bukan, masukin lagi, ambil lagi, bukan, masukin lagi, kayak gitu ya. Jadi lama dia pencariannya karena apa tadi, dokumennya nggak terurut ya. Kan tadi bosnya bilang 2 bulan yang lalu, nanti kalau misalkan sekarang November, berarti di sekitar Agustus. Harusnya kalau dia menata dokumennya diurutkan, ya, diurutkan berdasarkan bulan saja, dia akan gampang. Dia akan fokus pencariannya ke bulan Agustus kalau 2 bulan yang lalu. Jadi dia nggak setiap dokumen dia buka dia lihat. Karena tadi nggak diurutkan, ya akan numpuk gitu aja ya. Nah, inilah butuhnya kita mengurutkan data. Berarti dia harus mengurutkan dokumen dia itu berdasarkan tanggal. Ya, sedangkan dari kiri ke kanan, kalau kiri tanggal yang paling lama, sebelah kanan tanggal yang paling muda. Ya, kalau misalnya dia tanggal yang berdasarkan Januari paling kanan, kalau dia 2 bulan yang lalu, nah kan udah bisa lihat aja dia, set, lihat bulannya, tinggal dia buka, tinggal ngambil per tanggal yang terkait. Udah gitu. Makanya itu perlu ada sorting, pengurutan data. Nah, begitu juga di komputer, ya. Kalau data nggak terurut, nah akan sulit untuk mencari data. Untuk kebutuhan searching itu sulit nantinya ya. Makanya perlu ada sorting untuk memudahkan pencarian data. Ya. Oke, paham ya butuhnya sorting ini. Selanjutnya, nanti kita ada belajar algoritma untuk sortingnya. Ada bubble sort, selection sort, merge sort. Satu lagi, apa? Satu lagi yang jadi soal, jadi tugas, counting sort, ya. Nah, jadi sorting itu pertama untuk memudahkan pencarian data, memudahkan analisis data, ya, menjadi dasar untuk algoritma yang lain, dan menyajikan data secara lebih terstruktur dan mudah dibaca. Oke, sekarang kita lihat algoritma secara umum bubble sort. Kalau di dalam bubble sort ini, eh, kita lihat dulu visualnya ya. Sebentar. Sorting, mana sorting? Pengurutannya. Nih, bubble sort ini ya. Bubble sort. Kita lihat dulu
cara simulasi dalam bentuk visual. Misalkan kita sederhanakan dulu datanya. Misalkan ini aja ya, yang udah diacak. 29, 10, 14, 37, 15. Nah, ini datanya ya. 29, 10, 14, 37, 15. Kalau kita secara manual mengurutkan datanya gimana? Beginilah, angkanya kita sesuaikan aja. 3, 1, 2, 0, 4. Nah, maksudnya penyesuaian terhadap indeks saja ya. Berarti kan kalau kita secara manual, ya kita ini paling kecil di berapa? Oh, 0, 0 langsung kita pindahin ke depan kan. 3 kita pindahin, itu ya. Kalau secara mudahnya, secara manual biasa lah gitu. Nah, tapi kalau bubble sort di komputer nggak bisa begitu langsung. Ya. Di bubble sort itu dia membandingkan dengan tetangganya. Ya, dibandingkan dulu. Aku lebih kecil dari tetanggaku nggak gitu. Apa aku lebih besar dari tetanggaku gitu ya. Ya. Nah, biasanya kan di masyarakat juga sering kayak begitu ya. Banding-bandingkan dengan tetangga. Tetangganya sudah punya mobil, ngiri, ya. Jadi bahan omongan, ya. Nah, nah, sekarang kita coba dengan bubble sort. Dia akan membandingkan dengan tetangganya, kemudian kalau ternyata dia lebih besar, dia pindah, ya, gitu ya. Sekarang kita urutkan. Nah, banding dengan satu, oh, aku lebih gede dibandingkan, nah, udah tetap. Bandingkan lah, balik lagi, bandingin lagi. Udah, kalau nggak ada itu, jadi yang hijau itu yang perubahan, gitu ya. Sesuai urutannya, gitu. Dibanding-bandingkan. Secara visual seperti itu ya. Sekarang kita lihat di sisi pemrogramannya ya. Langkah pertama, kita tentukan dulu datanya ya, arraynya. Jadi ini sortingnya dalam bentuk array, datanya dalam bentuk array. Kemudian dibuatlah looping ya. Hmm, kita coba di sini. Mulai dari elemen pertama, ya, tadi kan udah dibuat data tadi ya. Jadi elemen pertama itu kita bandingkan dengan elemen berikutnya, berarti dengan tetangganya ya. Jika elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya, maka tukar posisi. Ya, jadi kalau data sebelumnya, yang ini tadi, berarti 3 dibandingkan dengan 1. Maka kalau dia ternyata lebih besar, dia bergeser. Bergeser di dianya aja pindah gitu ya. Ditukar. Lihat, diulangin lagi langkahnya, ya, sehingga dibandingkan. Contoh, tadi kan kalau ini datanya ini ya. Oke, kita pakai data ini aja ya. Kita copy dulu. Maksudnya supaya sesuai dengan logika kita. Nah, ini datanya ya.
Yang ini nggak bisa bisa di post nanti ya. Urutkan. Nah, nah ini dibandingkan 6 sama 3. Dia dibandingkan 6 sama 3. Kalau kita lihat di sini analisisnya, nah, dibandingkan 6 sama 3. Apakah 6 lebih besar daripada 3? True atau false? True ya. Secara kondisi dia true. Maka tukar ya. Di sini 63 ditukar jadi 36. Kita lihat di sini. Lanjut. Nah, kan? Langsung tukar. Set. 3 sama 6. Kemudian, selanjutnya dibandingkan lagi 6 dengan 8. Ternyata 6 itu tidak lebih besar daripada 8. Maka nilainya false. Kalau dia false, tidak terjadi penukaran. Maka posisi tetap sama, 3, 6, 8. Kita lihat di sini. Set, 68. Ternyata dia lebih kecil, nggak lebih besar. Dia berlanjut. Nah, bandingkan 8 dengan 2. Tadi 6 dan 8 nggak ada perubahan, nggak ada perpindahan ya. Ini warnanya tetap warna hijau. Lihat di sini, tidak ada. Sekarang ini membandingkan 8 dengan 2. 8 dengan 2. Ini kalau ini true atau false nih? Terjadi pertukaran nggak nih? True. Jadi ya, kita jalanin. Tet. Nah, jadi penukaran kan? Karena dia eh, lebih gede ya. Kemudian 8 dengan 5 dibandingkan lagi. Terjadi pertukaran? Ya. Terjadi ya. Terjadi. Nah, itu untuk baca yang pertama. Sekarang apakah sudah terurut? Belum. Maka dia balik lagi ke depan. Jadi di sini looping itu di programnya nih ada 2. Looping untuk I, looping untuk J. Ya. Jadi di sini pas ini, fase pertama itu adalah looping I. Kalau yang di sini looping J. Ya, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ini looping untuk yang J. Ya. Nah, karena setelah dia selesai looping untuk I, ya, untuk I, dilihat lagi ternyata belum terurut 3, 6, 2, 5, 8. Masih ada 2. Harusnya 2 di sini kan. Maka dia kembali ke depan. Untuk I yang berikutnya, I sama dengan 2 ya. Karena ini. Ya. Nah, sekarang dia bandingkan 3 sama 6. Nggak ada pertukaran tadi kan. Sekarang 6 dengan 2. Terjadi pertukaran. Jadi ini kan 6 dengan 2. Jadi kan 3 sama 6. Nggak ada pertukaran. Sehingga posisi sama. Sekarang ketemu 6 dengan 2. Ternyata kondisinya true, maka terjadi pertukaran. Kita lihat. Nah, tukar kan. Sekarang 6 dengan 5. Terjadi pertukaran. 6 dengan 5. Ya, kondisinya true kan. Terjadi pertukaran. Ya. Sekarang 6 dengan 8-nya dia nggak lakukan lagi ya. Karena udah dapat 8-nya yang maksimal. Kemudian apakah ini sudah selesai? Belum. 3 dan 2 masih belum terurut. Ya. Tapi looping untuk I-nya yang kedua itu udah selesai. Maka kembali lagi ke 3. Ya. I yang ketiga
Tapi dia nggak mulai langsung di situ ya. Oh ya, dia bandingkan lagi ke depan 3 dengan 2. Nah, ini balik kita running. Nah, ketemu 2 dan 3. Sekarang 3 dan 5. Nah, nggak ada pertukaran. Nah, sehingga semuanya sudah terkurung. Nah, gitu yang namanya bubble sort ya. Jadi secara algoritma pertukarannya dia menggunakan temporary ya. Kalau di bahasa pemrogramannya. Tuh, ya. Nah, ini yang bubble sort. Ya. Ada pertanyaan untuk bubble sort? Kalau tidak ada, kita lanjut. Sekarang kita lanjut yang selection sort ya. Selection sort. Nah, kalau selection sort, ini disimpan dulu indeksnya, tapi di sini bermain dengan indeksnya yang di apa yang punya peran ya. Pertama, asumsikan elemen pertama adalah yang terkecil. Ya, tapi yang disimpan itu indeksnya dulu sebagai yang terkecil, bukan nilainya ya, tapi indeksnya yang disimpan. Kemudian lakukan perulangan, iterasi itu maksudnya looping ya, melalui sisa list dari elemen kedua dan seterusnya. Kemudian jika ditemukan elemen yang lebih kecil, maka perbaharui indeks elemen yang terkecil. Ya. Setelah iterasi selesai, tukar elemen pertama dengan elemen pada indeks terkecil yang ditemukan. Berarti dia untuk looping yang ini sama kayak tadi itu, tetap ada looping I, ada looping J. Ya. Dan di looping I kalau sudah selesai, baru pertukaran. Kalau yang bubble sort tadi, dia bernilai true, langsung pertukaran data. Ya. Tapi kalau untuk yang selection sort, setelah selesai looping J, ketemu yang paling besarnya, baru ditukar. Ya. Baru ditukar. Nah, ini contohnya. Jadi pertukaran atau swap-nya itu setelah selesai looping J. Ya. Sekarang misalkan ini kita contohkan dari sini aja sambil ngelihat ini kita cek di sini. Selection sort. Datanya kita samakan 63825 sama ya. Yang di sama ya 63825. Lakukan. Nah, ini kita mau melakukan selection sort. Sekarang kita lakukan pengurutan. Nah, jadi kan dia bandingkan 6 sama 3 ya. Tadi kan dianggap pertama 6 itu yang terkecil. Ya, ini 6 yang terkecil. Kemudian dia bandingkan dengan angka 3. Ya. Ternyata nilainya dia lebih kecil. Berarti nanti indeksnya itu yang terkecilnya itu menjadi nilainya 1 secara indeks ya. Jalan. Nah, sekarang kan dia ketemu 3. Jika elemen itu lebih kecil dari nilai minimum sekarang, berarti kita lanjutkan. Nah, sekarang 3 lah yang menjadi elemen terkecilnya secara indeks ya. Kemudian si 6 ini nanti masih dibandingkan lagi ya dengan 8. Ya, 6 dengan 8
tidak ada pergantian indeks ya. Karena 6 itu masih lebih kecil daripada 8. Kemudian dengan 2. Ya, dengan 2. Ternyata 2 adalah lebih kecil dari 3. Ya. Maka indeksnya jadi ke angka 2. Berarti sekarang yang terkecil indeks 3. Ya. Kemudian dia masih jalan lagi. Bandingkan dengan 2 dengan 5. Ya. Kita masih 2. Nah, sekarang yang sebelumnya kan tadi indeks awalnya itu 6 secara nilainya di indeks ke 0. Kan tadi awal dianggap kecil itu kan tadi 6. Nah, setelah dia telusuri dari semua itu ternyata ada yang lebih kecil daripada 6, yang paling kecil dari semuanya adalah angka 2. Maka langsung ditukar. Set. 6 pindah ke posisi angka 2, kemudian angka 2 pindah ke posisi angka 6. Ya, jadi pertukaran datanya setelah ditelusuri semua data. Ya, nah, ya kan? Pindah posisi. Ya, apakah ini sudah terurut? Belum. Maka terjadi lagi pertukaran. Sekarang udah dapat ya, berarti indeks yang terkecil adalah angka di posisi indeks yang ke 0. Angka 2 ya. Sekarang nyari lagi. Jalan lagi ya. Nah, ditelusuri semuanya. Ya, nggak ada. Sekarang angka 3 dengan 8. Telusuri lagi. Ya, nggak ada. Nah, sekarang ketemu yang tadi 8 ya. Nah, sekarang dia membandingkan tadi yang jadi ini 2 dan 3 udah nggak disentuh lagi ya. Karena dia sudah terkecil. Jadi sekarang berubah di indeks yang kedua yang paling besar. Sini Brenda, lihat di sini ya. Kalau mau kita telusuri dari sini juga bisa berdasarkan tabel ini. Ini analisisnya ya. Analisis data, perubahan-perubahan datanya ya. Jadi kan swap yang pertama langsung 2 dengan 6. Kemudian tadi swap yang berikutnya adalah yang di sini tadi 8 dengan 2, 3, 8, 6, 5. Jadi tidak ada pertukaran ya. Kemudian pada yang kedua baru terjadi pertukaran. Ya, sehingga posisinya 2, 3, 5, 6, 8. Ini kita teruskan. Ini kan belum nih ya, belum dari pertukaran yang angka 6 sama 5. Kita lanjutkan. Tukar ya. 6 dengan 8 nggak ada perubahan. Nah, semua dianggap sudah terurut. Nah, ini yang selection sort ya. Nah, kalau di sini kita lihat selection sort ada di sini. Pada prinsipnya sama, looping. Untuk yang I, ini indeks yang paling kecil dianggap pertama untuk I yang pertama. Kemudian dibuat looping untuk J, ya, dinyari nilainya, dibandingkan. Kalau dia ketemu, kalau ini bernilai true, maka akan terjadi perubahan terhadap indeks yang minnya. Ya. Setelah itu selesai looping untuk yang J, baru terjadi pertukaran elemennya. Ya. Kalau tadi hanya perubahan terhadap indeks yang terkecil. Ya. Kalau di sini baru perpindahan data. Ya. Ini baru di sini untuk perpindahan data. Ya. Nah, ini untuk apa? Selection sort.
Ada pertanyaan selection sort? Cukup ya. Sekarang kita lanjut ke merge sort ya. Sebentar ya, saya mau minum dulu sebentar, minum air putih. Kalau kopinya dekat sini, air putihnya agak jauh dikit. Sebentar. Oke. Oke, sekarang kita lanjut untuk merge sorts. Kalau materi merge sorts yang disiapkan oleh UT ya. Kalau merge sorts kan ini jadi tugas ya. Jadi saya cuma bantu untuk analisisnya di sini aja ya. Nanti kamu bisa bikin sendiri untuk itunya. Apa namanya? Analisisnya. Kemarin ada teman kamu yang buat codingannya aja, tapi nggak ada analisisnya. Ya. Jadi kalau mengerjakan tugasnya yang ada analisisnya ya. Oke, sekarang ini merge sorts ya. Ini secara apa namanya? Kalau dari sisi yang paling cepat antara bubble sort, selection sort, dan merge sort, ini lebih cepat pekerjaannya, pekerjaan untuk mensortingnya itu dengan menggunakan merge sorts ya. Dari sini ada ya. Oh ada. Ya, jadi intinya kalau merge sorts ini data itu dibagi dua dulu. Ya. Dibagi dua, baru diurutkan secara paralel sebenarnya ya. Dibagi dua langsung diurutkan, sehingga pekerjaan mengurutkan data itu lebih ringkas. Karena pekerjaannya bisa paralel. Ya. Walaupun nanti kalau di visualisasinya, itu dia terlihat satu-satu bagiannya. Misalkan kita di sini contohnya secara data ini ya, 12, 11, 13, 5, 6, 7. Ini kita copy, kita masukkan ke sini. Buat data. Nah, ini data yang akan diurutkan dengan menggunakan algoritma merge sort. Lihat, urutkan, nanti dibagi dua ya. Kita lihat solve deep aja biar kelihatan. Nah, bagi dua ya, langsung dapat 33. Yang di kiri 3, yang di kanan 3.
Nah, ini diperlihatkan yang 3 ini diurutkan. Yang 13. Nah, ini sudah terurut 11, 12, 13. Kemudian yang sebelah kanan diurutkan 5, 6, 7 dia sudah terurut sebenarnya ya. Tapi tetap diproses. Digabungkan lagi, kemudian diurutkan lagi. Baru dikembalikan ke awal. Sehingga sudah terurut. Itu ya, bagi 2. Tapi sebenarnya secara kerjaan di komputer itu dia bagi 2 sekali mengurut langsung, setelah itu baru digabung, baru diurutkan lagi. Ya, nah ini lebih cepat kerjaannya kalau menggunakan merge sort ya. Jadi di sini dibagi 2 dulu, ya. Sehingga nanti ada 2 di sini dalam bentuk array juga, L dan R. L itu left, R itu right ya. Sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Nah, ini terjadi pengurutannya di sini secara serentak. Kemudian baru digabung ya. Jadi urutkan ya, kembali urutkan. Nah, ini kalau menggunakan merge sort ya. Kalau kita lihat, kalau kita running, urutannya sama. Nah, sebelum, sesudah ya. Kemudian kita lihat yang counting sort. Ya. Nah, ini kalau counting sorts, ini ada kelemahannya. Jadi counting sorts ini dia nggak bisa jaraknya terlalu jauh ya elemennya. Misalkan kita mengurutkan data seperti ini. Dan ini 12, 13, 5, 6, 7. Kalau misalnya kita mau ikutin yang di sini, ada counting sorts. Ya, ini mengurutkan array input menggunakan algoritma counting sorts. Langkah pertama, kita buat variabel output. Kemudian dengan ukuran n itu jumlah data ya. Jumlah data arraynya. Kemudian dibuat looping, tapi lihat di sini yang di looping dilihat itu adalah indeksnya ya. Indeksnya dihitung satu-satu. Jadi kalau nanti ada datanya yang agak jauh jaraknya, dia akan menjadi lama. Kalau ini kan contohnya arahnya begini ya. 4, 2, 2 kalau ini kita masukkan ke sini data. Nah, ya. Nanti kita lihat prosesnya. Dia akan menggunakan indeks yang urutannya disesuaikan dengan elemennya. Ya. Kita urutkan
Nah, lihat. Di sini secara data, secara indeks kan dia cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Tetapi ketika dia akan memulai pengurutan, dia akan membuat urutan indeks itu sesuaikan dengan data. Ya. Kan di sini yang paling besar itu angkanya 8 ya. Maka dia bikin urutan sampai 9 indeksnya. Secara indeks ini sebenarnya. Ya, secara indeks dan nanti akan sesuaikan dengan elemennya. Apakah sama dengan elemennya, indeksnya ya. Kan disebut dia counting. Maka akan bermasalah misalkan begini. Kalau datanya 11 malah ditolak nggak mau, nggak dibolehkan karena terlalu jauh. Dari angka terkecilnya berapa misalkan di sini? 4 ya. 4 ke 11 itu jauh. Jadi dia nggak cocok digunakan untuk counting source. Ya. Atau kita coba misalkan 10, 11, 9, 8. Nah, dia nggak mau. Ya. Jadi dia maunya itu angka yang berdekatan, ya, urutannya. Gitu. Jadi kalau untuk angka-angka besar nggak cocok dengan menggunakan counting counting source. Ya. Jadi kalau kita masih tadi di angka yang tadi, sini nah dia masih mau ya. Sekarang kita ulang tadi yang buat urutan tabelnya. Lihat 1, 2, 3, 4. Jadi kan ini ya, 2 ada, 4 ada, dah. Ya. Nah, lihat dia membaca berdasarkan indeks. Dia urutkan 0 sampai 9 secara indeksnya, maksimal 9 di sini. Maka dia ada yang cocok nggak gitu ya dengan elemen-elemennya tadi. Nah, yang berwarna itu berarti nilainya ada ya. Kan? Nah, 1, 2, 3, 4 terus dibaca indeksnya. Kemudian yang sesuai dengan data langsung diurutkan berdasarkan indeks ya. Nah, ini kalau menggunakan counting source ya. Jadi semakin gede rank dari data yang paling kecil, yang paling besarnya itu di counting ini akan bermasalah ya. Ya kan? Bermasalah. Kalau ini, tapi sebenarnya kalau itu kan karena secara visualisasi aja ya, dia nggak bisa terlalu menggunakan data yang besar. Tapi sebenarnya kalaupun ini kita running, kalau ini kita running, nah, tetap bisa jalan. Nah, misalkan kita ini kita masukkan jadi 20. Ya. Kita running. Nah, lihat. Dia nggak bisa kalau dimasukkan 20. Ya. Ranknya terlalu terlalu jauh untuk counting counting shots. Ya. Di sini sudah dibikin dia maksimalnya 8 secara indeks. Nah, ini makanya perlu kita
perhatikan. Kalau kita misalkan mau menggunakan counting source itu, berarti datanya yang tidak terlalu jauh range dari data yang terkecilnya. Kayak dibatasi di sini 8 ya. Oke, jadi udah kita coba masukkan angka yang lebih tinggi, ya itu ditolak di Visual Go. Ini untuk counting source. Jadi nanti kamu analisanya seperti itu ya. Oke, untuk sorting ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tree? Cukup? Kayaknya udah pada ngantuk semua ini. Oh, masih. Katanya Pak, Ya, silakan. terkait counting short kalau misalnya maksimalnya dibuat 100 itu kan bisa-bisa aja kan Pak ya? Bisa. Cuman tetap jadi tujuan kita untuk apa? eh, Efektivitas dan efisiensinya jadi nggak dapet. Kalau itu misalnya maksimalnya kita bikin 1000 juga nggak masalah. Cuman kalau dia nanti dibandingkan dari kebutuhan sortingnya, mana yang lebih efisien, maka dia jauh nggak efisien. Karena dia akan Oh, mengurutkan, misalkan tadi kan dia berdasarkan indeks tadi ya. ya, Tadi misalnya kita masukin, katakanlah indeksnya maksimalnya 20 misalnya ya. Kemudian, karena kita bikin dia 20, maka nanti dia akan bikin indeks 1 sampai 20. Walaupun secara elemen data kita cuma 5. Tapi di dalamnya nanti ada 1, 2, oh, oke, oke. 15, 20 gitu. Tapi secara dia nanti untuk sorting dia akan urutkan dulu indeksnya sampai 1 sampai 20. Padahal elemennya cuma 5. Kan jauh lebih jelek jadinya kan dari Ya Pak, sisi efisiensinya. Gitu ya. oke Pak. Oke. Ini ada yang chatting. Oh, oh Daniel. Oke, kita lanjutkan ke tree ya. Tree. Untuk tree. Untuk tree kayaknya ada di sini. Tree. Oh ya, binary tree. Oke ya, kita lanjut dengan binary tree. Jadi struktur pohon atau tree ini biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang bersifat hierarki antara elemen-elemen yang ada. Contoh penggunaan struktur pohon ini untuk menggambarkan silsilah keluarga, misalkan ya. Kemudian, misalkan digunakan untuk melihat hasil pertandingan yang berbentuk turnamen, ya. Atau juga digunakan untuk struktur organisasi dari sebuah perusahaan. Kalau kita mau gunakan struktur pohon tree, ya. Jadi binary tree ini secara penggunaannya dia menggunakan struktur data linked list ya. Jadi nanti punya masing-masing punya simpul ya. Nah, cuman bedanya kalau tadi kita linked list dia apa? Satu aja gitu kan. Apa single tadi, single linked list.
Tapi kalau tree nanti satu node itu dia punya dua next ya, punya dua simpul. Karena nanti satu node dia akan bercabang, cuman bercabang dua saja ya, akan bercabang dua. Contohnya seperti ini ada empat ya, kemudian dia bercabang ke kiri dan ke kanan. Nah, kalau secara hierarki, maka di si 4 ini dia levelnya 0, kemudian di level 1 berarti anak dari 4 punya 2 ya. Makanya dikatakan binary tree yang cuman dibatasi punya dua anak masing-masing ya. Level. Atau zaman dulu itu masih, atau sekarang kan masih ada nggak itu yang MLM? Masih ingat nggak ada yang pernah ikut MLM? Apa kepanjangannya itu? Ah, gimana? Level marketing. Oh ya, multi level marketing. Nah itu kan susunan seperti ini kan. Cuman dia anaknya bisa lebih dari satu kan. Cuman dia ini adalah orang yang paling atas dan seorang paling bawah harus punya anggota kan gitu ya. Dan ini lagi masih bisa punya anggota lagi, di bawahnya punya anggota lagi gitu. Nah, cuman kan kalau MLM itu apa namanya? Dia punya batas kan, punya batas. Ya, yang makanya nggak berkembang sistem MLM itu. Karena dia levelnya nggak paling tinggi berapa katanya levelnya itu. Kalau udah masuk level tertentu udah nggak bergerak lagi dia. Ya. Nah sekarang sistemnya seperti itu berjenjang ya sampai level nanti level yang terakhirnya ya. Jadi di sini contoh ini adalah binary tree dengan kedalaman 3 dari level 0-nya ya, makin ke dalam makin ke dalam. Nah, jadi dikatakan binary tree adalah struktur data yang hampir mirip dengan linked list. Ya. Tapi kalau linked list dalam bentuk rantai, tapi binary tree dia punya dua pointer ya. Punya dua, next-nya ada dua gitu ya. Sehingga di dalam binary tree ini dikelompokkan menjadi unordered binary tree ya. Tree yang tidak berurut. Dan ada juga yang ordered binary tree, tree yang terurut. Nah, ini kalau kita contohkan di bahasa pemrogramannya tetap menggunakan node sama kayak tadi bikin linked list kan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ke sini ya. Sini juga ada secara visualisasi untuk menggambarkan sebuah tree. Tree mana dia? Sini. Pohon biner. Ya, nah ini binary tree
Sebentar, dan di sini harusnya kita menyesuaikan data. Tree mana ini. Running. Kenapa ini hang? Problem. Oh, cannot be resolved. Persoalannya di sini. Hmm, oh, kebalik. Langsung ke binary-nya ya. Kita belum ke search-nya ya. Kita masih di pemahaman terhadap binary tree dulu. Di sini udah ada langsung BST-nya ya. Binary Search Tree. Sekarang kita buat dulu data secara balance. Kemudian di sini kita buat, misalnya kita masukkan data ya, masukkan. Misalkan kita mau masukkan nilai 60 sama 51, kan? Nah, dibaca rootnya dulu. Lima satu. Nah, ini namanya traversal dia ya. Kita mencari posisi tadi masukin. Datanya itu menambahkan data. Kemudian misalkan kita mau cari, kita mau nyari misalkan 85 kan nggak ada di sini ya. Ini di searching. Delapan lima tidak ada dalam BSD. Kemudian untuk telusuri, ada in order, ada pre-order, ada post order.
Jadi in order itu jalankan dia dari kiri terus naik ke akar baru ke kanan. Itu namanya in order ya. Nah, ini nanti digunakan biasanya untuk pencarian. Pencarian kita itu menggunakan penelusurannya menggunakan apa? In order, pre-order, atau post order. Sekarang kalau pre-order, carian itu dari kiri, kanan, baru ini pre-order. Jadi ini ada urutan pencariannya. Jadi mulai 41, 20, 11, 29, 32, ya. Jadi dia dari akar kiri ke kanan ya. Kemudian ada post order. Nah, ini akarnya yang terakhir. 41 dibaca. Ini urutannya 11, 32, 29, 20, 50, 60 sampai yang terakhir di akar 41. Kita lihat sini 91, 65, atas-atasnya semua kan, baru terakhir 41. Itu ya, ini yang untuk penelusurannya. Isinya transversal ya, transversal. Untuk yang di binary tree ya. Jadi kalau tadi di bahasa pemrogramannya sama tadi menggunakan linked list ya, pakai node. Nah, cuman kalau tadi kan cuman left aja datanya, ya kan? Kalau yang di linked list tadi. Tapi di sini kalau linked list masih kebuka nggak? Nggak sih. Nah, kalau di sini kan dia medan sambungannya nama konten cuma satu. Tapi kalau di sini dia kiri dan kanan ya. Dia item node itu dia punya pointer kiri dan pointer kanan. Ya, itu yang bedain ya. Sehingga dia bisa dilihat ke kiri dan kanan. Kiri kalau dia tadi in order, kiri akar kanan. Kalau tadi pre-order dari akar ke kiri baru ke kanan. Kalau post order dari kiri ke kanan baru ke akar yang terakhir. Ya. Nah, ini saya sebut tadi itu dia sifatnya rekursif. Membaca dirinya sendiri. Nah, cuman node-nya itu akan membaca node kiri dan kanan. Ya, ini penelusuran pertama. Ya, kalau kita menggunakan yang in order, ini in order. Kan tadi dari kiri dulu, dia telusur dulu dari kiri, node left. Ya, kemudian kalau dia cetak data, kemudian baru dia ke terakhirnya menuju
ke kanan. Nah, ini ada in order cetak. Ini contoh untuk yang in order aja ini ya. Nah, lihat sehingga tadi ada 3 root, kemudian 3 root left, right, ya. Berarti itu terus ke bawah, ke left dulu, terus dia di right. Yang left-nya itu dia ada left-nya lagi, ya berarti terus ke kiri. Ya si left itu punya right juga. Berarti dia punya anak, ya. Punya anak. Si left yang di sini, berarti dia akan panjang tuh. Kalau datanya banyak, level kedalaman levelnya sampai 6 misalkan, nah itu makin banyak dia ya. Nah ini yang untuk apa? Binary tree. Nah, ini contohnya tadi di sini untuk melihat untuk cara pembacaan datanya. Dan tadi kalau untuk searchingnya juga udah kita coba tadi ya. Ya kan kita mau nyari 29. Nah, nilai 29 langsung ditemukan, langsung baca ke sini dia ya. Oke, saya kira eh, materi kita sampai sudah 3. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Silakan. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan web kita untuk yang pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa menjadi masukan untuk pengerjaan tugas, ya, bagaimana kita untuk membuat analisisnya ya. Nanti untuk yang minggu depan ada tugas lagi ya. Nggak salah itu tugasnya tentang graph ya. Oke, kita tutup ya. Semoga ini semua bermanfaat dan selamat beristirahat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Yuk, sama-sama.